Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Richard Gede Gautama, Pak Riwanto, lalu saya Muhammad Ronald Ramdhani, dan Wildan Amaluddin. Pada presentasi ini adalah bentuk dari ujian tengah semester ganjil 2024 mata kuliah pengantar teknik industri Universitas Es Unggul. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era industri 4.0, yaitu System Safety Engineering. Seiring semakin kompleksnya sistem produksi, resiko terjadinya kecelakaan juga semakin meningkat. Sistem safety engineering hadir sebagai solusi untuk mengidentifikasi, analisis, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pentingnya sistem safety engineering dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kita. Pertama-tama pendahuluan. Rekayasa keselamatan sistem merupakan suatu pendekatan interdisipliner yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan memastikan bahwa suatu sistem, baik itu sistem industri, teknologi, atau operasional yang berfungsi dengan aman dan minim risiko terhadap bahaya atau kecelakaan. Kepedulian terhadap keselamatan telah sejak awal sejarah manusia, pertama saat zaman Hammurabi, yang ditulis di kerajaan kuno Babilonia sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, yang berisi klausul yang berkaitan dengan cedera dan ganti rugi uang terhadap mereka yang bertanggung jawab atas cedera tersebut. Kedua, revolusi industri pada awal tahun 1800-an di Amerika Serikat. Tiga, program penerbangan antariksa berawak pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Yang terakhir, tahun 1662, Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF menerbitkan rekayasa keselamatan sistem untuk pengembangan rudal balistik Angkatan Udara. Permulaan terkait persyaratan keamanan dihasilkan oleh pengembangan sistem senjata nuklir militer, industri kedirgantaraan, dan program luar angkasa. Hal ini penting karena sistem ini menjadi kompleks, konsekuensi terjadinya kecelakaan tidak dapat diterima. Lanjut latar belakang sejarah sistem safety engineering. Berawal dari tahun 1940-an, transformasi trial and error menjadi pendekatan first time safe dimulai sehubungan dengan terjadinya peningkatan kompleksitas pada pesawat terbang dan desain senjata militer. Lanjut ke September 1947, tahun 1962, dan berakhir pada tahun 2000, yaitu Sistem Safety Society menjadi organisasi internasional dan kemudian memperbarui MIL STD 882 menjadi praktik standar untuk keamanan sistem. Berikutnya adalah memahami sistem engineering. Safety engineering adalah disiplin ilmu yang mengaplikasikan prinsip-prinsip teknik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Prinsip-prinsip dasar safety engineering. Pertama, identifikasi bahaya. Dimulai dengan mengidentifikasi semua potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Setelah itu, kita melakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Selanjutnya, kita akan menerapkan berbagai tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko. Berikutnya adalah perbedaan antara keselamatan industri dan keselamatan sistem. Untuk keselamatan industri itu bersifat reaktif dan keselamatan sistem itu preventif. Lalu untuk pengaturan dan regulasi keselamatan dikembangkan berdasarkan kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Dan untuk keselamatan sistem itu dikembangkan dan dianalisa bahaya yang ada. Pendekatan reaktif ini dapat diterima oleh industri karena biaya kecelakaan dan kehilangan produk atau sistem relatif tidak terlalu mahal untuk keselamatan industri. Dan untuk keselamatan sistem, ini pendekatan reaktif tidak dapat diterima karena biaya kecelakaan produk atau sistem terlalu mahal.
Untuk program keselamatan di industri yang bertujuan untuk memenuhi peraturan keselamatan pada tingkat kinerja minimum yang dapat diterima. Untuk keselamatan sistem, tujuannya untuk mencapai tingkat keselamatan tertinggi dalam sebuah proyek. Lanjut, pengertian terminologi dasar. Beberapa definisi dasar yang dalam bidang keamanan sistem meliputi yaitu bahaya, keamanan sistem, dan keamanan sistem. Berikutnya prioritas keselamatan sistem. Di sini ada langkah-langkah dasar prioritas keselamatan sistem sebagaimana ditentukan oleh MIL STD 8882B. Yang pertama, desain untuk risiko minimum pada suatu sistem. Dua, dilengkapi dan disediakan perangkat keselamatan pada sistem. Tiga, sediakan alat peringatan terkait bahaya yang ada. Empat, mengembangkan prosedur, mengembangkan prosedur dan pelatihan terkait bahaya yang ada. Dan terakhir, menerima risiko yang tersisa jika terkait bahaya ya dapat diterima. Demikian paparan saya mengenai sistem safety engineering. Selanjutnya rekan saya Pak Riswanto akan memaparkan secara detail. Kepada beliau saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah untuk menjelaskan tentang rekayasa keselamatan sistem. Ada dua kriteria utama untuk mengukur risiko, yaitu tingkat keparahan bahaya dan tingkat probabilitas bahaya. Untuk kedua kriteria menggunakan pedoman MIL STD 882B. 5 tingkat probabilitas bahaya kualitatif telah ditentukan dalam MIL STD 882B berdasarkan kemungkinan terjadinya setiap kategori bahaya yang tidak dapat diremehkan. Seperti yang dalam tabel ini ada 4 kriteria bahaya, apa namanya, resiko. Kemudian yang kedua adalah metrik penilaian bahaya menggunakan elemen-elemen yang bergabung dalam tabel 9.1 dan tabel 9.2 untuk memperkirakan resiko bahayanya. Jadi ada 5 level, A, B, C, D, dan E. Di mana di situ kejadian dengan kemungkinan rendah dengan tingkat keparahan yang sangat tinggi dapat sebanding dengan bahaya dengan frekuensi sedang dan tingkat keparahan sedang, atau bahaya dengan frekuensi tinggi namun tingkat keparahannya rendah. Kemudian metode untuk menetapkan indeks resiko bahaya diilustrasikan dalam matriks penilaian resiko bahaya pada tabel 9.3 ini, yaitu ada di labelin atau diberi warna merah tidak dapat diterima dan tidak boleh terjadi. Kemudian warna teal yang tidak diinginkan. Kemudian warna kuning bisa diterima tetapi harus ada tinjauan manajemen. Kemudian warna green ini dapat diterima tanpa tinjauan manajemen, ya ringan. Kemudian dalam rekayasa keselamatan sistem ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mendesainnya. Yang pertama tahap konseptual, tahap definisi, tahap pengembangan, tahap produksi, dan tahap penerapan. Oke, kita jelaskan satu-satu. Tahap konseptual, pada langkah ini dilakukan penetapan desain dasar dari suatu sistem atau produk. Jenis analisis yang digunakan yaitu analisis bahaya awal, kemudian merupakan analisis yang umum yang harus dilakukan pada tahap ini.
Dan pada proyek yang besar, biasanya dilakukan persiapan mengenai daftar bahaya awal, di list bahaya yang akan terjadi. Kemudian daftar bahaya awal merupakan identifikasi awal dari bahaya dan juga dokumen sebagai masukan untuk analisis bahaya awal. Kemudian pada akhir tahapan ini dilakukan peninjauan desain konseptual bertujuan untuk menyetujui desain dasar atau suatu produk. Bisa dipakai form seperti ini di bawah di tabel. Kemudian tahap kedua yaitu tahap definisi. Pada tahap ini merupakan penetapan dari desain awal sistem atau produk tertentu yang telah memenuhi kriteria selama tahap konseptual. Pada tahap ini juga dihasilkan definisi subsistem dan rakitan sistem. Kemudian lanjutan dari analisis bahaya awal, yaitu analisis bahaya subsistem. Di sini ya ketika data desain dan spesifik tersedia, dan di akhir tahapan yaitu tahap melakukan tinjauan desain awal untuk memastikan ketentuan keselamatan. Form yang dipakai bisa pakai form yang seperti ini. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap pengembangan. Pada langkah ini dilakukan desain spesifik untuk satu produk. Tahap ini juga dilakukan finalisasi terkait integrasi semua fitur keselamatan, teknik spesifikasi, dan persyaratan operasional. Nah, setelah finalisasi, analisa bahaya awal selesai. Kemudian berikutnya pada tahap ini, analisis bahaya subsistem harus diselesaikan. Sedangkan untuk analisis bahaya sistem diselesaikan sebelum produksi sistem. Pada tahap akhir dilakukan analisis bahaya operasional dengan mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan sistem, khususnya interface antara manusia dan mesin. Pada tahap akhir dilakukan juga tinjauan desain kritis, yang mana untuk memastikan bahwa semua bahaya telah dikendalikan dan produk disetujui untuk diproduksi. Kemudian tahap keempat dalam rekayasa keselamatan sistem yaitu tahap produksi. Di mana selama tahap ini dilakukan pemantauan ujian yang melibatkan keselamatan dan pemeriksaan fungsi perangkat keselamatan yang tepat oleh kelompok keamanan sistem. Di akhir tahap dilakukan tinjauan penerimaan akhir untuk merilis produk untuk produksi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap penerapan. Pada tahap ini sistem mulai beroperasi. Pada tahap ini pekerjaan tindak lanjut yang berkaitan dengan operasional, pemeliharaan bahaya merupakan aktivitas keselamatan utama. Tinjauan terhadap perubahan desain korektif dilakukan oleh kelompok atau tim keamanan sistem. Analisis bahaya pengoperasian telah selesai sebelum eksekusi dan analisis bahaya pemeliharaan dan analisis bahaya pengoperasian dilakukan secara berkala sepanjang tahapan suatu produk. Tahapan akhir penghentian suatu produk harus dipantau oleh kelompok atau petugas keselamatan sistem. Bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan yang disetujui dapat dipatuhi dan dalam penghentian tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Serana. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tools atau alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisa pada sebuah sistem safety engineering. Untuk tools yang pertama yaitu Energy Trace and Barrier Analysis. Yang kedua adalah Failure Modes and Effect Analysis. Yang ketiga adalah Fault Tree Analysis. Yang keempat adalah Qualitative or Quantitative Fault Tree. Dan yang kelima adalah Single Point Failure and Cut Set.
Untuk selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Untuk tools yang pertama, atau Energy Trace and Barrier Analysis, pada tools ini, kecelakaan didefinisikan sebagai sebuah insiden akibat adanya aliran daya yang tidak diinginkan, yang mampu melewati penghalang yang ada, dan kemudian menyerang atau menghantam orang atau benda, sehingga menyebabkan konsekuensi yang merugikan. Dan tools ini cocok untuk melakukan beberapa jenis analisis, diantaranya sebagai preliminary hazard list dan preliminary hazard analysis. Sedangkan untuk jumlah data yang dibutuhkan tergantung pada jenis analisisnya itu sendiri. Misalnya, untuk preliminary hazard list, itu mungkin hanya membutuhkan sebuah sketsa atau gambar saja, cukup. Sedangkan untuk preliminary hazard analysis, tentu akan membutuhkan data yang lebih banyak dan lebih detail. Sebagai pendekatannya, yaitu untuk menemukan jenis-jenis daya pada sebuah proyek, asalnya dan alurnya seperti apa, efeknya bagaimana, dan langkah-langkah untuk mengontrol yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan pada sebuah sistem itu sendiri seperti apa. Untuk lembar kerja eh, sistem ini bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini bisa kita lihat di mana datanya di trace, barriernya seperti apa, dan targetnya seperti apa. Untuk tools yang kedua, yaitu failure modes and effect analysis. Pada awalnya, sistem ini digunakan oleh para reliability engineer dan sekarang digunakan secara luas untuk analisa keselamatan sistem, contohnya oleh NASA, DOE, DoD, dan industri swasta lainnya. Pendekatannya adalah untuk memecah sistem menjadi subsistem, kemudian dibuat ke dalam komponen individual yang lebih kecil, dan analisanya kemudian dilanjutkan untuk mengidentifikasi kemungkinan atas kegagalan masing-masing komponen dan dampaknya terhadap keamanan sistem secara keseluruhan. Sistem ini sangat membantu untuk mengidentifikasi komponen penting dan kemungkinan kegagalan untuk setiap komponen tunggalnya. Adapun keterbatasan dari sistem ini meliputi tidak termasuknya interface operasional, adanya kemungkinan kegagalan ganda, dan faktor manusia serta faktor lingkungan yang cukup besar mempengaruhinya. Untuk failure modes and effect analysis, lembar kerja umumnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana part number-nya harus kita deskripsikan, partnya seperti apa juga harus dideskripsikan, dan juga untuk failure-nya dan penyebabnya seperti apa, termasuk untuk efek terhadap sistem seperti apa harus kita mention di dalam lembar kerja umum ini. Untuk tools yang berikutnya adalah fault tree analysis. Fault tree analysis sendiri dikembangkan oleh Bell Telephone Laboratories pada tahun 1961 sampai 1962 untuk sebagai sistem kontrol atas peluncuran ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile dan telah menjadi alat utama untuk analisis keselamatan sebuah sistem atau sistem safety engineering. Pada sistem ini, kejadian yang tidak diinginkan dicantumkan pada blok teratas dan logika deduktifnya digunakan untuk menentukan semua kejadian berikutnya yang dapat menyebabkan kejadian teratas. Aliran ini dibuat dari atas ke bawah melalui kegiatan yang ditempatkan di cabang-cabang bagan seperti jaringan aliran informasi. Sedangkan 6 simbol dasar yang digunakan dalam fault tree analysis bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk pokok permasalahannya bisa disimbolkan dalam bentuk persegi panjang, untuk kejadian dasarnya dalam bentuk lingkaran, untuk kejadian yang belum terjadi ditunjukkan dalam bentuk wajik atau belah ketupat,
Dan juga di sana ada gerbang AND dan OR yang dimana itu sebagai inputan atau kombinasi untuk menghasilkan sebuah output. Prosedur fault tree analisis sendiri dapat diilustrasikan pada gambar seperti berikut. Di sini bisa kita lihat bahwa paling atas top event itu sebagai permasalahan utamanya, lalu di bawahnya adalah logika penyebabnya dan terus diteruskan ke bawah sampai ke second level di bawahnya sampai kita bisa menemukan penyebab utama dari sebuah masalah. Baik, untuk tools berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Wildan. Saudara Wildan, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, dilanjut ya. Untuk alat analisis umum selanjutnya yaitu kualitatif dan kuantitatif fault tree. Jadi untuk kualitatif dan kuantitatif fault tree ini sebenarnya seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, ini merupakan fault tree, namun dia bisa dijabarkan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan untuk kualitatif fault tree itu merupakan pendekatan untuk menganalisis dari fault tree tadi tanpa menghitung probabilitas atau angka numerik. Kemudian untuk fokus utama dari analisis ini yaitu untuk mengidentifikasi semua kemungkinan faktor yang dapat menyebabkan suatu kejadian kegagalan atau top event. Sedangkan untuk quantitative fault tree itu merupakan pendekatan yang lebih mendalam, di mana analisis tidak hanya mengidentifikasi penyebab kegagalan, tetapi juga menghitung probabilitas dan kemungkinan terjadinya kejadian kegagalan tertentu, baik untuk kejadian puncak atau untuk event maupun untuk penyebab-penyebab dasar atau basic event. Dan untuk perhitungan probabilitas top event itu dengan menggunakan hukum probabilitas, misalnya hukum probabilitas untuk gerbang N dan OR. Kita dapat menghitung probabilitas top event berdasarkan nilai probabilitas dari basic event yang ada dalam pohon kesalahan. Perhitungan probabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus pada berikut. Untuk P output dari gerbang N, itu sama dengan P input pertama, input kedua, ini dikali ya. Jadi P yang pertama dikali kedua, dan seterusnya sampai dengan input N. Dan untuk probability gerbang OR sendiri, itu dari input pertama ditambah dengan input kedua, P input seterusnya sampai input N. Dan perhitungan probabilitas dimulai dari kejadian dasar dan naik secara progresif sampai kejadian puncak tercapai. Dan ada single point failure dan cut set. Untuk single point failure dan cut set ini itu begitu. Jadi kegagalan titik tunggal single failure merupakan titik kegagalan tunggal yang mengakibatkan kerusakan atau berhentinya fungsi sistem secara keseluruhan. Jadi SPF ini merujuk pada komponen atau elemen dalam sebuah sistem yang mana jika terjadi satu kegagalan maka semua sistem itu akan gagal. Terus dalam identifikasi kegagalan titik tunggal atau single point failure ini digunakan fault tree. Kemudian untuk cut set itu merupakan sekumpulan elemen atau komponen dalam sistem yang jika semuanya gagal atau terputus maka sistem akan gagal berfungsi. Untuk cut set ini merupakan kombinasi dari elemen dalam suatu sistem yang sama-sama bentuk titik kegagalan yang menyebabkan kerusakan sistem secara keseluruhan. Dan untuk cut set ini dilakukan untuk mengidentifikasi semua kegagalan titik tunggal. Nah, contohnya untuk SPF atau single point failure itu di jaringan komputer. Jadi jika ada satu router utama yang menghubungkan seluruh jaringan, eh, maka terjadi kerusakan. Jadi jika terjadi kerusakan akan menyebabkan seluruh jaringan itu berhenti berfungsi. Nah, sedangkan untuk cutset ini seperti dalam jaringan listrik itu cutset bisa terdiri dari kombinasi beberapa switch atau koneksi yang jika semuanya gagal maka akan menyebabkan pemadaman total. Kemudian ada analisis lainnya
itu pertama ada manajemen oversight and registry, dan ada software hazard analysis, dan yang terakhir ada circuit analysis. Jadi pertama ada MORT, Management Oversight and Registry, merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai dan mengelola risiko serta meningkatkan keselamatan dan keandalan dalam suatu organisasi atau sistem. Dan MORT ini menggunakan ada dua komponen utama. Pertama ada pengawasan manajerial atau manajemen oversight, itu menilai proses pengawasan manajerial yang ada di dalam organisasi. Ini berfokus pada apakah prosedur pengawasan dan kontrol yang sudah ada sudah memadai untuk mendeteksi potensi masalah atau risiko sebelum terjadi suatu bencana yang besar. Dan ada pohon risiko atau registry, itu digambarkan dalam bentuk diagram pohon, di mana akar pohon menggambarkan kondisi atau kegagalan yang dapat terjadi. Dan cabang-cabang pohon menggambarkan berbagai faktor dan penyebab yang dapat menyebabkan kegagalan tersebut. Untuk kelemahan dari MORT ini adalah itu bisa jadi terlalu kompleks untuk sistem yang sangat besar, terutama jika jumlah elemen atau faktor yang harus dianalisis sangat banyak. Kemudian ada software hazard analysis atau SHA. Jadi untuk sistem ini, sebagian besar sistem yang kompleks saat ini dioperasikan dan dikendalikan oleh beberapa perangkat lunak ya, atau software, dan kecenderungan ini diperkirakan akan meningkat dan meningkatnya pentingnya SH di masa depan. Hingga saat ini keadaan seni dan rasa masih belum ada. Dan perbedaan utama antara perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu perangkat lunak tidak akan terjadi aus ya akibat penggunaan, tapi akan gagal karena kesalahan yang ditanam di dalamnya. Jadi analisis SHI itu pertama di persyaratan pengembang perangkat lunak dengan bantuan daftar periksa, kemudian dilanjutkan dengan fase definisi, sementara struktur logika antar muka sedang dikembangkan, kemudian dilanjutkan dengan ke fase pengembangan sementara kode dirumuskan atau coding. Kemudian fault tree digunakan pada modul perangkat lunak untuk memeriksa jalur kesalahan yang menampilkan peristiwa perangkat lunak atau software memfasilitasi pemeriksaan antar muka di seluruh sistem. Selama fase integrasi, modul perangkat lunak harus diuji secara terpisah dan dalam lingkungan sistem. Kemudian model matematis dari sebuah sistem yang disebut PatriNet dapat memodelkan komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Digunakan untuk memeriksa sinkronisasi dalam modul sistem. Dan ada terakhir ada snake circuit analysis, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu potensi gagal sistem yang disebabkan oleh sirkuit yang tidak terdeteksi dalam sistem. Dan dalam konteks sistem elektronik untuk kelistrikan, sirkuit tersembunyi atau sirkuit adalah jalur yang tidak disengaja atau jalur yang menyebabkan gagal sistem yang berfungsi beroperasi secara tidak normal. Untuk sistem ini terjadi dapat dipecah menjadi 5 pola dasar. Itu polanya garis tunggal, kubah tanah, kubah daya, kombinasi, dan kubah edge. Dari semua pola, kubah edge ini ada yang paling rentan ya, dan harus dihindari dalam sistem. Oke, pada kesimpulannya, jadi keamanan sistem mulai berkembang pada 1960 dan kini telah menjadi sebagai disiplin ilmu tersendiri, itu sebagai analisis keselamatan sistem kompleks. Dan rekayasa keselamatan sistem sering digunakan untuk program luar angkasa, senjata nuklir, dan sistem senjata pertahanan yang kompleks. Nah, kenapa sih kita pentingnya rekayasa keselamatan sistem atau safety system engineering? Pertama, untuk mencegah kecelakaan kerja, untuk meningkatkan produktivitas, untuk memenuhi regulasi pemerintah, untuk membangun perusahaan yang baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.